sangat. Udah gak usah didebatin lagi, gak usah cari cara untuk melawannya. Mending di ban aja. Masih belum ada yang benar-benar bisa ngestopinnya gitu loh Bude. Ya balik lagi Minstar gold lane, tapi seberapa persen sih Minstar gold lane pick itu di competitive scene? Jadi kalaupun ada jawaban, effortnya terlalu banyak gitu. Kayak harus bawa 2-3 hero fokus untuk Freya ini. Nah, Bisa mematahkan kombinasi, mematahkan sinergi dari line up mereka. Dan menariknya di sini benar sekali Oni kembali lagi menjadi first pick, namun nggak bisa ngedapetin Freya. Ben Barat ya. ini udah paling benar nih. Ini 4 hero yang kayaknya masih masuk lah dalam main phase yang benar-benar emang Onyx butuhkan untuk melawan Aurora. Fanny, Barat, Selena, terus juga Freya. Jadi emang entah kenapa Onyx harus banget dapetin blue sides-nya dengan cara kalah actually. Tapi ya balik lagi Aurora juga kalau misalkan emang kita dibawa ke game yang 5, expect aja bahwa Auroranya bakal first pick. Oke. Iya. Itu. Iya sih. Dan ini bisa ban ke arah Atlas dulu, biarin kebuka untuk Hirara. Ya nanti mungkin bisa di trade dengan yang lainnya ya. Sebenarnya kalau untuk dari segi POV-nya Aurora. Oh malah kalau aku expect-nya mereka bakal ban Atlasnya karena balik lagi di sini Hiraranya bakal dikasih dan kemungkinan besar Aurora bakal coba jawab dengan Nolan mungkin. Dan mereka dapat Belerik. Belerik Hirara yang savage itu ya? Masih ya. sama cowok, tapi sama cowok bentar Masih Bude. ya. Kalau sama cowok boleh. Kalau nanti Hirara speaknya sama cowok boleh. Nah, Aku ini. setuju. Jadi panggil kayak gitu. Oke. Pakito. Bisa nih, tapi dijawab dengan Belerik di tangan Aurora yang kalau kata Kapi itu berbeda. Ya agak div ya. Karena dia akan selalu jadi second man. First man-nya pasti akan dari EXP lane. Dan besar kemungkinan ini kalau kita ngomongin soal EXP lane-nya juga Pakitonya enggak selalu di EXP lane, jangan lupa nih. Betul. Si Gibum bawa, TNZ juga bawa. Jadi emang kenapa mungkin alasannya Pakito 3 pick atas priority banget. Dia bisa taruh di mana aja kecuali Romer. Iya. Dia bisa taruh di mid lane. Referensi Mengacaukan ya. referensi Apple Indonesia season 8 waktu dulu. Onyx bawain kan, Drian Pakito mid lane. Buat counter assassin soalnya kan. Jadi tuh yang kayak ngebuat dari Onyx harus bisa berasumsi juga dan harus ready dengan dimanapun si Pakito ini akan berada. Tapi udah jelas akan bermain di arah early. Nah ini salah satu cut pick juga gak sih dengan ngambil ke arah Uranus. Sudah cukup ya 2 tebal-tebal ini selalu dibawain sama Aurora. Eudora main timing. Bencho, yap, exactly itu karena emang Kairi dapetin Savage-nya juga kan gara-gara ada Chow. Betul. Jadi Hiraranya bisa lebih aktif di early game. Aku agak sedikit terkejut sih, padahal itu power mereka loh. Tapi mereka tidak memberikan itu ke Parkiboy Ya. dan akhirnya di ban. Mereka mau ngamanin hero Uranus dulu dan Jusin. Apakah kalau Jusin sendiri ya mungkin udah tadi Sans udah ngerti banget nih untuk megangin Aurora. Begitu kah? Iya, hero-hero depannya terutama. Eric mungkin +1. Mungkin nanti bakalannya kayak Esmeralda. Jangan-jangan Esmeralda bakal diambil sama Aurora, jangan-jangan. Tapi dengan Uranus langsung. Itu sih. Itu. Deny cut pick. Ya, Esmeralda juga di ban, jadi lumayan lebih bebas. Granger di ban juga dengan tujuan karena emang Hirara Granger kan tadi ketahuan stratnya. Ya mungkin nanti Kelra akan bermain dengan hero marksman lain. Tidak mau dikasih hero yang sama. Hero kemenangan dari Onyx tadi. Iya terlalu Dua. menyeramkan ya, udah 12 kill total. Buset. Tapi aku tetap setuju dengan marksman sih kalau untuk Kelra. Soalnya udah dicoba nih, kemarin kalau nggak salah sempat bawain Pakito, nggak dapetin kemenangan juga. Terus tadi dengan Esmeralda, kayaknya emang back to basic dulu aja deh dalam momen-momen kayak gini. Paling Jati diri Onyx. nah itu dia jati dirinya. Karena Kairi udah dapat jati diri nih, Assassin. Iya. Tinggal Kelranya aja 2 combo Filipina ini. Last band ya. Udah disapu-sapu, dibersihin hero-hero dari Hilda? Hilda kalau misalkan di laning lawan Uranus kan bisa sama-sama ngekat ya. Tapi damage dari Hilda kan lebih superior sebenarnya di early game. Gila EXP bisa dibawain sama Aurora ya? Takutnya. Takutnya kayak gitu. Ya Belerik, Romer, balik lagi Pakitonya masih flex. Masih belum kita tebak sebenarnya arahnya kemana. Cuma kalau kita ngomongin hero-nya Lunar ya pasti hero badan sebenarnya biasanya. Masih dengan tebel-tebelnya nih. Iya, ya kalau tebel-tebelnya sekarang kelihatannya sih larinya ke Elis mungkin. Oh iya sih. Masih ada Elis. Sora nggak terlalu tebel, tapi masih masuk. Wah, Opsi. Sora sih udah mulai terlupakan. Harap dulu ternyata dikasih di last pick biar Pakitonya juga jadi kejutan. Sehingga nanti kalau misalkan emang mereka masih bisa bermain dengan Assassin, ya Pakitonya bakal lari ke XP. Dan bedanya ini udah nggak ada Esmeralda. Kalau tadi kan mungkin Harrietnya ya udah bisa nyala di early game tapi nggak sampai bertahan lama karena keganggu banget sama Esmeralda. Sekarang Esmeraldanya udah kena ke Arabian dan udah ada Uranus juga.
Ya jadi tinggal tersisa kesempatan untuk Onyx 2 hero untuk nge-counter kah atau untuk nge-completein 3 yang udah ada. Nge-completein sih gue deh. Melissa plus 1 buat Keyboy. Hero badan yang bakal ngejawab Belerik, bisa nangkep Akito di grill. Brody strong lane ternyata. Mereka memilih untuk bermain menyerang, agresif. Wah. Dan Gatot ternyata. Sama-sama badan hero revitalize. Ada AOG untuk defensif. Dan ini momen of truth-nya juga ya. Pakitonya akan kita lihat di Sigibum atau di tangan dari Lunar. Karena takutnya Lunar pun udah habis opsi nih, banyak banget yang di-ban ke RXP soalnya. Namun membahas dengan Onyx yang udah komplit dengan 5 hero-nya ini, permainan terbaik apa nih yang bisa melawan early aggression dari Aurora? Ini Onyx draftnya emang early banget udah, jadi mereka pengen tancap gas dari awal. Wah. Waduh, ini Berarti Romer, Bele XP. Belerik EXP dan tetap dengan Pakito Jungle. Full badan ya. Karena mereka tahu di sini permasalahannya di Brody tuh damage-nya tinggal tutup dengan HP-HP yang tebal. Jadi ya balik lagi harus menangin early kalau dengan draft kayak gini. Early dari Onyx sangat penting nih. Penting banget gue deh. Sangat penting. Yang berbahaya dari Aurora, line up sendiri apalagi Hylos muncul. Sama sih ya, maksudnya dengan fighter-fighter kayak gini akan cukup berat juga di early. Mereka bisa main agresif karena Pakuitonya kayak di game sebelumnya. Well, kita berharap tentunya game kelima akan segera hadir. Namun game keempat kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Al. Yes, terima kasih banyak Budi Clara Monster, Profesor KIB dan juga the one and only my boss. Ya kan, Bro Nevin. Oh ya, Tunjukin pasifmu kali ini gue mendukung pasifmu. baru kali ini gue sepakat sama Nevin. Yes. Sisanya gue selalu against her. Oh pasti, Iya. kita semua bukan lo doang. Tenang lo, kita bersama. Oke, tapi kita juga pastinya akan kembali mendukung ya dan juga mengawal untuk bagaimana jalannya di game yang keempat kali ini, karena jangan lupakan ini match point untuk Aurora, tapi Rosa sudah mulai tertabrak. Oke, flicker. Itu dia. Agresivitas kembali dipukul. Luar biasa, bangkit dari kekalahan di game match point kali ini adalah sebuah spirit yang sangat bagus loh. Betul, walaupun Spirit udah di semifinal duluan ya. Ya, nggak salah sih. Oke ya. Sorry, maaf ya. Oke, kita masih harus chill soalnya, biar kita sambil mengintip dulu untuk setelan emblemnya. Sama persis ya untuk kedua belah jungler, membawakan emblem ke arah Assassin dengan Killing Spree, Thrill ditambah dengan Season Hunter-nya juga. Sebenarnya nggak ada yang terlalu beda jauh, tapi ada sebuah polish up together nih untuk Sans dengan flicker yang nantinya bisa dimaksimalkan. Oke. Tapi kalau dari awal lihat, Ya. ini early-nya kan berat banget untuk ditabrak. Dan juga tadi sempat dibicarakan oleh Profesor, karena bukan DPS, jadi memang hero-hero yang berdarah tebal akan sulit ditembus oleh Brody. Yap. Apakah kemungkinan besar akan ada Skyfisher? Skypierce bisa jadi buat Kiara ya. Sebenarnya ini potensi Skypierce ada di 3 orang ya, dari Sun, Skyri, dan Kiara. Tapi kemungkinan harusnya akan ada di Kiara ataupun Kairi untuk bisa menjadi ya finisher nantinya dari Kiaranya. Tapi ya walaupun mungkin early-nya susah ditabrak, tapi at least bertahan dulu deh. Jangan sampai kayak early-nya kelepasan lagi. Dan kali ini TNC sudah level 4, harusnya bakal ada gerakan menuju ke arah turtle, tapi Kairi juga udah setengah HP. Oke, ini mulai coba untuk menuju ke arah turtle nih Ol ya. Oke. Coba lihat apakah pergerakan kali ini apa sebenarnya tim Aurora berani untuk melakukan kontes, tapi mereka melihat respon yang berbeda nih. Ketika mereka lihat infonya dari Lunar, tidak ada Kairi dan tidak ada full Onyx, mereka kok responnya berbeda. Oh, dan mereka mereka- disengage loh. Lihat, TNC-nya mau pakai Kiara. Oke, berarti Kiaranya dapetin satu momen kill dari Kiara, tapi flickernya sedikit terlambat. Double jab yang berhasil dihindari, dan bahkan Kairi dapetin satu turtle tapi tidak membuat Kiara selamat dari landingnya. Mau terlebih dahulu dapetin satu momen kill dari segi buka. Wow, Kiara terdapat memori untuk ngegertak sambal. Iya, belum ada stack yang maksimal juga tadi ya yang masuk, tapi gerakan dari Aurora yang mau tukar dari turtle-nya untuk dapetin nyawa dari Kiara ternyata tidak berhasil. Yang buat dari Onyx justru sekarang unggul, mereka dapetin turtle-nya free. Kiaranya juga masih terjaga ya, walaupun memang harus keluarkan flicker, tapi ya it's worth it pastinya. Uji. Yes, di depan sana para pasukan dari tim Aurora. Kali ini mereka juga cukup
mulai agak sedikit agresif, tapi dia mau melawan balik nggak terlalu agresif karena dia badannya banyak loh. Iya, susah juga ya Susah juga. buat nembusinnya. Balik lagi bukan tipikal DPS, tapi Lutfi sudah mulai dipegangin sama Lunar. Ini bakal ya lama banget juga cicil-cicilan satu sama lain, tapi kesetrum. Oke. Tapi kali ini lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan tim Aurora. Ketika mau disengage, mau engage sama Onyx, dia disengage. Iya, 1v1. Oke, langsung di arah top lane, one by one situation, Kara! Solo kill! Yap, itu dia Master Assassin juga yang tadi dibawakan oleh Kelra ya. Pastinya untuk bisa mendapatkan damage lebih besar lagi di saat 1v1. Dan ini kebuat dari Onyx, mereka punya bensin untuk bisa ngegas lebih jauh lagi early gamenya. Yes, dan bahkan di sana para pasukan dari tim Aurora harusnya udah mulai sedikit paham kalau pasukan dari tim Onyx ternyata mereka memasang tim fight di early game. Jadi mana para pasukan dari Aurora ini memilih untuk disengage terus. Itu bermula dari upaya trade yang coba dilakukan sama Aurora, tidak berhasil, tapi Mau dibalaskan kah? Si Gibu akan melakukan solo kill transfer kill dalam memori walat. Dan solo kill dari si Gibu membalaskan atas sosok Kara sebelumnya. Dan bahkan ditutup pagu dari jalan pulang perpasukan dari tim Onyx menukarkan dengan satu poin kill sampai surprise. Happy birthday Sas take down di depan sana dengan adanya camping dan solo Tianzi. ya jadi itu juga sebuah koneksi dari Lunar yang langsung buka Great Path Away. Dan sekarang Lunar 1 lawan 3, dia cuek aja. Dia masih cukup kuat. Sebuah surprise yang dilakukan oleh Tianzi, dibantu juga dengan adanya Lunar yang langsung connect. Buat akhirnya dari Sans harus tumbang. Bukan main front to back, ternyata langsung dikasih kejutan. Dan ternyata Sky Pierce-nya ada di tangan Kairi, Bang Oji. Ah, itu dia. Kita bakal lihat Sky Piercer di tangan Kairi. Tadi kita sempat melihat TNZ sempat pakai Sky Piercer yang nggak maksimal ya. Iya. Ketika pakai Lukas, apakah akan bisa potensial terjadi seperti itu? Oke, tapi sabar dulu, ada Turtle. Oke, kita lihat para pasukan dari tim Aurora kali ini memaksa menunjukkan Lutfi, tapi Purify di pop up. Lunar menjadi target utama. Lihat distraction yang dilakukan terlalu lama hingga Lunar masih bisa untuk mundur. Dan sedangkan para pasukan dari tim Aurora bersama dengan Onyx sama-sama nggak bisa ngeluarin damage. Ya, dan harusnya nggak ada kontes sih dari Aurora. Resource mereka juga udah habis tadi tanpa mendapatkan apapun. Dan free turtle didapatkan oleh Onyx tanpa adanya upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh Aurora. Dan kayaknya untuk bagaimana Sky Pierce dari Kairi, biarin aja Kelra yang nyicil dan Kairi yang masuk nanti bersih-bersih, ya kan? Yes, Biar itu dia. dipenet aja. Biar bisa dibilang kalau misalnya Sky Piercer di Kelra, biar Kelra kalau diejam-ejam Sky Piercer masih bisa lah ya. Oke. Tapi ya sebenarnya untuk difference goldnya masih belum terlalu jauh. Oh, surprise key point, instant kill. TNT nyala ult tadi Sky Piercer, kita Sky lihat. Pierce juga ya. Sky Piercer juga aktif harusnya. Oke, tapi ada space juga yang bisa dimanfaatkan oleh Kelra di arah top lane. Ada outer turret yang bisa dihancurkan, farming lagi harusnya yang nanti akan menjadi insurance untuk bisa menjebol lini pertahanan dari Aurora. Benar, ini bakal coba dijebol, tapi bukan untuk Aurora. Yang dijebol malah tim Onyx. Dan untuk bakal dikejar atau ditahan pun nggak mampu karena Sans menggunakan Zusin yang tidak memiliki power clear yang cepat. Betul, apalagi juga langsung dibuka dengan Burst Path Away ya, dikasih efek slow sehingga mendekat pun sulit. Untuk pemain-pemain dari Onyx bisa mempertahankan outer middle turretnya yang sekarang sudah bolong, membuat akhirnya nantinya untuk vision dari Aurora akan jauh lebih luas. Dan hati-hati, Rosa udah ada di area rumputan bersama dengan Lunar. Oke, tapi ini Rosa bisa memberikan surprise attack dan Sans bukan menggunakan Purify, jangan lupakan itu. Yap. Tapi kayaknya masih terlalu jauh ya targetnya juga. Bakal coba tuh dijepit satu sama lain. Atau targetnya Kelra. Dan itu dia Pago, dalam Triad, mereka pernah digunakan saat jadi target utama di depan sana para pasukan dari tim Aurora dipukul mundur dan langsung ada turret. Apakah kalian, Ricky Boy, tidak menangkap siapapun. Lutfi di depan sana, mencoba untuk jalan Sigi Boom, dan itu dia Kairi, mencoba untuk bersinar mendapatkan satu poin kill dari Sigi Boom. Menari dengan kipas, dan berhasil mendapatkan double kill. Menari dengan Hirara. Yap, itu dia. Walaupun memang EUG gak kena siapa-siapa, tapi semuanya resource ke-trigger dengan ada flicker tadi juga dari Rosa. Dan semuanya langsung berkumpul di area yang berdekatan. Dan ditabrak oleh Onyx. Pagu bermula dari Wrath of Dread yang tidak mengenai siapapun. Akhirnya, ya gak ada efek sisi. Ngebuat dari pemain-pemain dari Onyx juga makin pede lagi untuk masuk ke dalam pemain-pemain dari Aurora. Dan semuanya nempel. Kena efek tahun, tapi ternyata itu gak jadi masalah besar juga. Dan akhirnya double kill didapatkan oleh Kairi.
Lihat tadi, bukan tarik piring tapi tarik kipas. Menari di depan sana, berhasil melakukan point kill dan menandakan para pasukan dari tim Onyx memiliki 4.000 gold difference. Ini memang gold yang cukup tinggi untuk para pasukan dari tim Onyx. Cuma jangan dilupakan juga dari segi gold yang dipegang oleh sosok TNZ ini harus dikhawatirkan juga. Betul, dan juga ini tabungan dari Kairi-nya udah lumayan berasa ya. Kayak Pierce-nya udah menyala. Dan Kelra benar-benar akan menjadi sosok yang menjebol ini pertahanan dari Aurora. Butuh banget kayak pastinya untuk penetration, bisa nembusin ke arah Lunar, ke arah Pagunya juga. Dan sekarang angin berangsur untuk Onyx. 4.400 gold yang mereka pegang sekarang. War X-nya juga udah selesai dari Kairi. Akan semakin bisa lebih kuat lagi nantinya. Tapi jangan lupakan, surprise attack ini bisa aja dilakukan karena dengan banyaknya hero frontline dengan area of effect juga dari Aurora. Kita udah lihat di game sebelumnya ya, mereka komitnya gak main-main sih. Oh ya betul. Mungkin yang ngebedain sekarang mereka nggak terlalu punya damage yang kayak tadi. Ya mungkin mereka juga cukup mengandalkan di mana burstnya Harit ya. Karena kan gak ada yang terlalu tebal juga dari tim Onyx. Oke, ngomongin karena Luffy dan juga Keyboy, tapi bakal banyak banget yang bisa trigger karena Rosa spammingnya juga lumayan cukup mengerikan loh. Tapi TNZ di depan sana, dia kehilangan lagi ke arah purple buff-nya. Dipaksa oleh Kairi, menandakan sosok dari Pakuito diredam, tidak boleh terlalu untung atau unggul. Ya, sama-sama retry tapi ya itu dia kalau level yang ngebuat akhirnya dari purple buff berhasil untuk dicuri. Onyx lagi maintain nih keunggulan yang sedang mereka pegang juga. Wah, Haskell. Kayak orang nyari Defensif. sustainnya juga. Defensif dia mainnya. Iya, Siapa gak Ul? boleh. Tapi ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya? Bisa jadi ya? Soalnya udah ada Maleficent juga ya. Yes. Gak perlu Maleficent lagi. Possibility si Albertnya cukup tinggi, apalagi kan itu juga adanya moving speed ya. Tapi di depan sana, Ulti jangan lupa ini punya Skyfisher dari TNZ. Jangan sampai terpaksa mengeluarkan Purify-nya. Kalau ngomongin tumbang mungkin agak cukup jauh ya, tapi Purify itu bisa aja chance terbuka Ul. Ya, trigger lumayan banyak soalnya. Iya, jadi harus coba lebih wise untuk ketika dia mau coba melakukan cutting. Karena kalau mapnya hilang dan tidak ada info dari Keyboy, ini bahaya juga Ul. Iya, ini serangan kejutnya banyak banget. Bisa kesetrum, bisa ketumbuk dada nih. Waduh, alamak. Alamak, tapi Kibo ini lagi cari informasi nih. Vision bakal coba untuk diperlihatkan juga dan udah ada informasi yang disampaikan. Oke, lihat di depan sana para pasukan dari tim Aurora memilih untuk mundur. Mereka sadar ada Kibo yang sedang melakukan charge dan Kibo bisa nangkap siapapun. Ya, Selama bukan Kelra, Pagu nggak bakal semangat untuk dapetin hal itu. iya, dan juga Aurora nggak mau menyentuh rumputan bagian situ ya. Iya, Bahaya soalnya. karena ada otot gawat tulang besi. Itu dia ada Gatot Kaca. Namun sekarang Lord bakal jadi pancingan belaka kah? Ya, Akan ada team fight untuk bagaimana perebutan dari Lord ini memancing Haskell ya. Aurora untuk keluar dari tempat persembunyian. The power of Haskell. Jadi Mas ya. Kene bisa lebih terlebih dahulu yang melakukan sedikit poking. Pagu bisa ditangkap Kelra. Di depan sana menjadi target. Jangan lupakan Pagu dekat dengan Kelra. Dan itu dia Red of Try gagal. Beberapa memory berhasil menghilangkan ingatan dari Pagu. Menjadi target utama mereka adalah Lord. Mereka biarkan minion di arah tengah. Mereka coba biarkan adanya minion di arah top lane. Wave yang mengunggulkan mereka di arah top lane menandakan Lord masih didapatkan oleh tim Onyx. Itu dia nafas untuk tim Onyx. Wow, mereka punya dapat Lord juga untuk sekarang. Tapi kayak pas pakai Belleric juga gitu ya. Flicker, Wrath of Riot yang nggak kena ke siapa-siapa. Itu jadi momentum yang buyar banget dari Aurora. Karena nggak sekali kita lihat dari Pagunya untuk buka Wrath of Riot plus Flicker yang nggak kena ke siapa-siapa. Dan akhirnya itu dia, Pagunya tumbang, Lordnya bisa didapetin. Dan sekarang bakal untuk di-manage terlebih dahulu. Bottom lane-nya sama Aurora dan Kairi sudah punya Blade of Despair. Yes. Akan semakin sakit lagi dan pastinya dengan keadaan yang cukup unggul untuk Onyx, ya mereka pede banget membawakan juga untuk Uranus ada di depan. Ini kalau misalnya Keyboy dapat ya Avatar Guardian dan tahunnya, ini Kairi bisa langsung analisis. Tapi Kelra itu tuh Avatar Guardian for defensive karena bergerak belakang, tapi Pagu menutup para pasukan dari tim Aurora. Minimal lihat Kairi mencoba untuk berdansa dengan kipasnya, tidak bisa terlalu lama saat memaksimalkan yang apa yang bisa diberikan, tapi Kairi nggak boleh ter-take down. Jansi diamankan oleh Kilasat. Rosa menjadi target selanjutnya. Flicker for defensive dan para pasukan dari tim Aurora mereka harus bergerak belakang karena base turret hampir pecah. Masih bisa selamat dengan clear dari top lane. Yes, itu dia Kelra yang terekspos, gak ada flicker tadi. Udah cukup mati langkah walaupun memang komit semuanya ke arah Kelra. Dan melihat balasan yang coba untuk dilakukan sama Onyx juga masih bisa ternyata ya. Dan masalahnya Aurora kembali lagi berhadapan dengan
Suns dengan Chusinnya. Kelra udah nggak ada apa-apa lagi Chorus Strike dan bakal ditabrak juga. Kairinya hadir dari arah samping, namun ya tim fight panjang karena ada banyaknya juga hero yang punya durability tinggi, akhirnya bisa dijawab oleh Aurora itu sendiri dan hanya menukarkan ke arah TNC aja yang memang kena angkat dari Lantern Flare tadi. Wah, dari kita bisa lihat tadi permainannya, Mhm. mereka pakai flanking pagunya secara visual tidak terlihat dengan conceal dan target utamanya yaitu Kelra. Wrath of Dread nggak harus dikeluarin karena Kelra udah nggak punya flicker tadi, tapi ditutup ketika Kairi lagi berdansa di sana dengan tarik kipasnya. Benar, ini yang buka inisiasinya Lunar duluan tadi kan, ngeliat Kelra karena efek slow udah. Dan pas team fight di area yang sempit, ya itu Wrath of Dread bakal menjadi sebuah masalah. Dan sekarang dari Aurora bukan cuma sekedar ya mereka dapetin poin penting ke arah Kelranya juga, mereka masih bisa mempertahankan 3 base turret walaupun di atas nih udah kecicil banget dan minionnya udah mulai di-freeze, tidak ada sumber farming lagi untuk Aurora untuk sekarang karena lihat jungle-jungle-nya juga udah nggak ada, minion juga yang ditahan memaksakan mereka harus keluar dari zona defensifnya. Oke. Tapi kalau kita lihatnya ya, kalau dari yang gue lihat ini mungkin lebih diutamakan untuk Oni kalau kita bermain dengan adanya Lord Dance. Ya. Tapi lihat di depan sana, yang mungkin harus diperhatikan adalah oke, Lord Dance memang menang, tapi ngomongin ditabrak, Aurora nggak pernah setengah-setengah gitu loh. Komit tuh. Komit! Ya kalaupun misalkan tadi Pagu mau buka Wrath of Dread gak kena siapa-siapa, lainnya juga coba untuk backup aja. Iya, yang penting mereka pulang. Kalau nggak pulang, tumbang urusan belakang. Yang penting kita coba cover dengan semua skill yang dikeluarin. Oke. Apalagi Kelra, batang hidungnya muncul sekali. Aduh, kelar loh. Ya kayak tadi kan, langsung dibuka jalan tol kan langsung ditabrakin. Tapi sekarang terbuka kesempatan untuk Lord bisa di-burst oleh Onyx tapi tidak mau langsung di-commit juga. Hanya dicicil aja, Lunar membuka informasinya. Tidak ada komit ke arah Lordnya. Nah ini pancingan lagi. Mereka mau cari team fight sih harusnya. Ya, harusnya betul. Aku setuju banget sama Ungu. Cari team fight. Tapi ada satu tadi celah beberapa kali yang dimana Aurora berhasil buying time itu. Mid lane. Minionnya. Ketika udah kalah, menurut gua harus cepat di-clear sih, Ul. Ini lama-kelamaan lihat mid turretnya kekikis, kegerus. Lama-lama bisa pecah. Yang ditakutkan adalah kalau kalah fight, minionnya makin lama menang mendorong dan dapetin satu turret, Ul. Oke. Oh, Lutfi-nya kena setrum. Dan itu dia. Mereka memenangkan minion, that's why mereka memaksa team fight. Karena kalau team fight yang dimenangkan, minion bersama dengan mereka sudah memastikan mendapatkan best turret. Oke, tapi ada wave juga yang keluar dari Onyx sehingga base turretnya masih cukup terjaga dan belum ada team fight lanjutan, belum ada yang tumbang, hanya ada sedikit resource yang keluar. So far masih aman untuk keduanya. Tapi Onyx juga lagi mengulur waktu. Oh, Kelra. Sebuah Winter Crown telah diamankan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Iya. Kalau memang ditabrak kayak tadi. Yes. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Aurora. Kembali lagi mereka membuka vision, mereka memaksa di mana Pagu berada. Memastikan terlebih dahulu Pagu tidak mengeluarkan Wrath of Dread untuk Kelra. Dan dipukul mundur hanya untuk bonyokin aja. Jadi setidaknya Pagu kalau berani masuk lagi, ini bakal bisa di all in dan Pagu masuk lagi. Iya, dan Wishing Lantern dari Rosa ini juga jadi masalah buat Lutfi loh. Platingnya di arah top lane. Iya, bertumpuk lagi dimainin banget makronya sama Aurora. Oh my god, Lutfi menjadi tenaga utama. Lihat Kairi, keluar spare Pagu. Winter Crown dari Kelra berhasil menghindari dua pemain dan lihat Hormat Memory berhasil menghilangkan menghentikan TNC. Apalagi dari Fortnite Passive, TNC ter-take down dengan adanya semua Immortality gak bisa menahan para pasukan tim Onyx. Itu dia target utama Kelra, tapi mereka melupakan Winter Crown save the day for this time. Itu dia Winter Crown Flicker yang memastikan juga untuk Kelranya selamat dan langsung bisa memukul mundur TNC dan juga Pagu. Dan ini dia replaynya, memang Pagunya serem banget. Dia buka Flicker Wrath of Dryad, targetnya on point banget karena Kelra. Tapi itu dia sebuah torn apart memory yang akan membalaskan keadaan setelah Winter Crown-nya membuat dari Kelranya tidak tertarget ya. Target terbol tadi. Yes, dan itu dia langsung dijual. Rose Gold tahu sekali lagi masalahnya adalah di mana Keyboy kali ini tertangkap yang akan menjadi sebuah berbahaya. Free dari belakang atau Guardian for Defensive berhasil menyelamatkan Keyboy. Tapi sayang sekali ketika Keyboy memiliki Lord, dia tidak memiliki Avatar Guardian. Setidaknya nggak tumbang dulu, setidaknya at least. Setidaknya ya, tapi sekarang harus mundur perlahan dari Keyboy-nya mengawal untuk Lord yang bakal charge in. Harusnya base turret harus hancur. Dapat. Harusnya, udah pasti ya. Setidaknya ya, menang ya, minion atas dulu. Walaupun nggak usah disentuh-sentuh, Iya. nggak usah dikorek-korek, menang dulu gitu lah ya. Jujur ini deg-degan banget loh. Iya, makanya gue liat dari kebeter, gue kira jatuh cinta, ternyata match point. Match point, benar. Oke. Gak boleh salah di sini, Ul. Keyboy flanking, Ul. Really? Kita belum menangkap Karpago?
Coba terhit dari belakang. Kita lihat karena terlalu jauh berhasil dihindari seluruh damage yang diberikan dari seorang Onyx. Para pasukan Onyx berhasil dihindari oleh Aurora. Akhirnya mereka memilih untuk disengage. Dan itu dia piala yang berada di belakang kita dari Paris. Ya, di stage ya, Di stage. di bawah. Aduh. Kita harus turun dulu ke lantai 1. Oh iya. Di stage kan, Iya, kita kan di benar, atas. kita di atas. Iya, aduh. Oke, semuanya. Kita lihat dari Kelranya udah punya Berserker Fury. Udah ada Husklaw juga. Mencari critical damage juga ya. Oke, plus sebenarnya ini dia Witching Lantern Divine Glaive yang menjadi sebuah masalah untuk ya Lutfi dari tadi yang kena cicil terus-menerus juga oleh Rosanya. Tapi jangan lupa kan kali ini Pagu udah dipegang. Oh, tapi lihat di mana Kelra berada di tahun terlebih dahulu. Pagunya dicicil Lutfi. Dia tahu buying time. Wah, ini sih damage diterima nih. Kalau kata MPL Indonesia, sandbagnya Ya. banyak ini loh. Semuanya bisa jadi sandbag. Terutama Lutfi ya. Iya, terutama Lutfi. Retri menyelamatkan untuk adanya orange buff dari upaya pencurian yang dilakukan oleh Kairi. Tapi ya ini bakal jadi game terpanjang di series ini ya. Kalau dari tadi kan kita lihat 12 menit, 9 menit, dan 19 menit Onyx walaupun dalam keadaan unggul tapi mereka masih belum bisa meng-end game ini. Karena Immortal udah bakal jadi item yang wajib banget. Pagu 2 kali tumbang. Berat, Ya, berat. Mereka butuh banget. Gimana caranya? Laning jauh juga untungnya sudah dapat best turret, jadi mereka nggak harus pikirkan karena ngomongin ke arah power split push nggak ada nih Ul. ya. Ya kan, Lutfi juga sekarang butuh banget untuk tim Onyx, tapi langsung ada console gaming. Keyboy, Kelranya. Kelra, target utama mereka. Memancing flicker informasi didapatkan. Kelra lagi target utamanya. Wah, itu dia kedeteksi sedikit langsung dibuka loh Golden Spade away. Komit. Itu dia semua mata menuju ke arah Kelra yang menjadi DPO sekarang dari Aurora. Yes. Bentar lagi ini dia jawaban, jangan sampai kena target. Di manakah kau berada? Kutumbangkan. Ku ambrolin dadane. Waduh, serem sih. Ini mata Aurora cuma ada Kelra saat ini. Dan itu targeting yang sudah mereka lakukan sebelumnya, Ul. Iya. Targeting mereka sebelumnya ketika ada Nolan dari Kairi, semua ke arah Nolan Kairi. Gak peduli siapa yang nempel di depan, gak peduli Lutfi, gak peduli Sans, gak peduli. Ya, tapi walaupun Kelra di target ya, kabar baiknya pertama dia selamat, kedua Kairinya jadi dicuekin kan? Yes. 6-0-2 loh. Ya, Jangan lupakan ini menjadi sebuah asuransi lagi nantinya dari Onyx. Tapi ya dengan base turret atas yang hancur, dengan Lord yang di atas juga, ini harusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk Aurora. ya tapi jangan lupakan juga Rosa. Flicker memasang menuju ke arah Sans. Informasi didapatkan. Termasukkan dari tim Aurora. Mereka menuju ke arah Luna, target utama mereka ketika tidak adanya Pagu. Dan mundur ke arah belakang Kelra. Udah siap-siap standby. Apa tahu gantian? Kali ini Pagu kehilangan arahnya Skybis dari Soul Kairi. Hilang satu persatu. Flicker for defense dikeluarkan. Kelra hanya selamat. Tapi Kairi kembali lagi menari dengan kipasnya. Di depan sana sosok Tiazi. Kembali terkena Immortality. Gak bisa berbuat banyak. Dan angkat tumbang satu persatu. Bermaksud dari tim Aurora. Mereka kehilangan 3 membernya. Onyx mencoba untuk melaju menuju ke arah Lord terlebih dahulu sebelum menuju ke arah Midland. Alright, tidak akan menjadi kesempatan untuk Onyx bisa menyamakan kedudukan karena Lordnya free. Dan kita intip sedikit dari replaynya, Lunarnya terjebak sendirian. Ada komit yang coba dibalikin juga sama teman-teman dari Aurora. Pagunya tertangkap, Immortalnya pecah. Damage memang ada di Sigibum, tapi ya berat banget juga untuk nembus kalah lini depannya dari adanya Lutfi. Dan akhirnya Sigibum, Winter Crown, tetap day for this is sekali Kelra, Immortality, dan itu dia terdapat Memory, double kill, and Onyx berhasil melakukan wipeout dan membawa game ini ke game yang kelima, match point. bukan game yang cepat, 22 menit, tapi ini dia Onyx memaksa Aurora untuk bertanding lagi di game yang kelima dan full series akan kita lihat di hari ini di match yang kedua. Yes, Nevin, we love you Nevin. Tentunya kali ini akhirnya Nevin menunjukkan powernya di saat yang tepat. Kesempatan itu masih ada Masih ada. dengan chance. Let's go Onyx. Onyx Go. masih bertahan di IWC Ya. MSC dengan dukungan lihat di belakang di bawah kita. Iya, Ramai sekali kita bisa dengar betul. semuanya bersorak-sorai itu di belakang di bawah. Itu karena kita di atas ya. Iya. Itu dia. Sering nanya di mana di bawah belakang dan bawah. Betul. Di belakang kita pokoknya. Tapi balik lagi
ada satu yang akan selalu gue ingetin dan gak bakal lupa, Ul. Apa tuh? Euforia kemenangan ini nggak boleh kebawa ke larut sampai di next game, Ul. Ya. Karena nggak ada lagi kesempatan, Ul, kali ini. Semuanya satu kaki Aurora di jurang, satu kaki Onyx juga di jurang. Sama persis ya keadaannya Sama sekarang persis. jadi 50-50 kan. Mereka punya kekuatannya masing-masing juga. Tapi apa yang dilakukan sama Onyx, mereka menjaga untuk Kairi-nya, Caranya. Kiara-nya. On point banget. Walaupun upaya targeting dari Aurora udah berkali-kali ya. Di sini dong kayaknya yang berhasil. Iya, kan? Sisanya yang pas di flank dari samping ada Winter. Karena ini juga di jungle-nya Iya, Aurora ya. agak dalam ya. Iya, kalau nggak di jungle Aurora mungkin masih bisa selamat, tapi ya the best thing mungkin ternyata alasannya bukan Kara yang megang Skyfisher ini, Om. Iya, pengalihan. Iya, di ejam bos. Karena dia yang bisa bocorin biar Kairi udah dicicil. Dan akhirnya masuk bersih-bersih kan. Di Lucky Boy matanya di Kara dikejar TNG langsung Avatar Guardian urusan belakang, kenapa enggak? Ya, dan di sini momen terakhir juga ya. Ya walaupun sebenarnya Yoji tidak mengenai siapapun, tapi selalu bisa jadi sebuah distraksi, akhirnya buyar aja T-Fight yang mundur lagi. Dan ternyata memang damage yang disumbangin sama si Ibu memang besar. Cuma kayak dia loh yang satu-satunya punya damage gede. Wah, ini. TNC-nya mau maju pakai Immortal udah ganti Winter juga nggak selamat. Iya, dan di sini dipaksa ya untuk dikeluarkan dan Kairi damage-nya untungnya cukup untuk nutup karena si Gibum. Dan itu dia Onyx Bucket dari match point yang sudah dipegang oleh para pasukan dari Aurora Turki. Yeay! Bucket semangat dan ingat, tenangkan, relax, jangan terbawa oleh suasana. Jadi kita mau terima kasih dulu kepada Nevin karena dialah yang memiliki the one and only Yeay! power. Nevin. Rep, jangan lupa taktirannya ya. Yes, tenang Nevin. Nah, Jangan dulu. Ini satu game dulu Mas. Sabar. Tapi kan tugas saya sampai 5 game dulu kan. Oh Ya. ya. Kalau Bersih. Nasib iya. game kelima bukan di tangan Epic, di nasib tangan game kelima Oni. emang di Onyx sendiri. Benar. Tapi setidaknya Nevin sudah menggeret kita menuju ke arah game 5. Thank you so much Nevin. Bahkan tenaganya dari Jakarta tuh Paris juga Nevin masih kuat. Energinya sampai sana. Sampai. Sama Paris, Bude. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Padahal delay 16 jam harusnya ke sana ya. Oh nggak ada kalau Nevin, Nggak ada. tenaga Nevin nggak langsung. Direct. Di belakang di bawah kita nih semua penonton wow gitu terus. Sayang kamera nggak bisa kita geser. Jadi para panelis please apa yang harus dilakukan Onyx di game yang kelima silakan. Yap, thank you para caster. Dan memang kalau ngebahas Onyx nanti panjang, tapi caster suaranya siapkan ya. Siapkan. Karena Onyx akan bergaya di game Oh, 5 nih. Benar. Sama kita mengusahakan Balas nanti kita diedit ya di caster reaction ya berlima ya kalau bisa ya. Oh jadi reaksi kita juga kelihatan. Biar beneran dia Kan nggak di Paris. biar kesel ala dia. Oh, munculin gitu. wajah kita bersama mereka gitu ya. Ya, tapi kita nongol beneran di Paris kan. Ciluk dah. Enggak, tapi ya, menjawab pertanyaan tadi ya dari Ranger Mas ya. Pertahankan vibes-nya sih dengan cara kayak gini, counterplay. Kan aksi-reaksi dari pertama juga udah sempat kita singgung kan. Betul. Selalu ketika kita ngomongin inisiasi pasti Aurora duluan. Ya memang terbukti walaupun dalam keadaan yang equal, dalam keadaan yang even kalah ya Auroranya ya, mereka akan coba buat bikin move. Dan itu kesempatan untuk Onyx tuh bisa balikin keadaan. Aksi, reaksi. Aurora bikin aksi, ya Onyxnya bikin reaksi. Dan reaksi tadi mulai dari Winternya Kelra sebenarnya. Benar. Dan emang ini banyak banget yang terjadi ya. Mungkin shout out juga dengan permainan Kairi ya, yang ini lumayan bahkan sangat bersinar sih aku bisa bilang. Kelihatan dari purple buff-nya 16-5. Ya, pressure-nya nggak kalah ya. Susah banget di take down. Dan itu akhirnya ngebuat dari Aurora pun agak bingung ya untuk targeting. Kalau misalnya ke arah Kelra, Kairinya bebas banget bahkan untuk kasih delivering damage kan akhirnya. Ya ditambah Hasclaw juga ya. Emang tadi